Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Arinda Dila. Saya adalah mahasiswa aktif Universitas Negeri Manado, jurusan Pendidikan Sekolah Dasar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang siklus air. Kita menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, dan siram tanaman. Namun, walaupun kita gunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak habis-habis. Ini terjadi karena adanya siklus air. Apa sih siklus air itu? Siklus air itu seperti petualangan air di alam, teman-teman. Air dari sungai, danau, dan laut menguap ke langit ketika matahari bersinar. Di langit, uap air berkumpul menjadi awan. Ketika awan penuh, mereka melepaskan air kembali ke bumi sebagai hujan atau salju. Air ini mengisi sungai, danau, dan laut lagi. Kemudian, petualangan airnya dimulai lagi. Jadi, siklus air adalah perjalanan air dari bumi ke langit dan kembali lagi. Mari kita bahas mengenai tahapannya. Yang pertama, penguapan atau evaporasi. Dalam proses penguapan ini, terjadilah perubahan air dari bentuk yang awalnya cair menjadi bentuk gas. Ketika matahari memancarkan panasnya menuju bumi, keberadaan air yang ada di sungai, danau, maupun lautan pasti akan menguap menjadi bentuk gas. Molekul-molekul gas tersebut akan menguap sehingga naik menuju atmosfer melalui udara. Tahap kedua yaitu kondensasi. Kondensasi adalah suatu proses yang mengubah air dari bentuk gas menjadi bentuk cair. Ketika uap air naik menuju atmosfer, uap air tersebut menjadi lebih dingin dan mengalami perubahan bentuk kembali, yakni menjadi tetesan air kecil. Hal tersebut terjadi ketika uap air telah membentuk awan. Tahapan yang ketiga yaitu presipitasi. Ketika uap air telah membentuk awan, apabila terkena angin, pasti awan tersebut akan terseret mengikuti arus angin. Jika terdapat begitu banyak air yang mengembun sehingga udara tidak dapat mendukung beratnya, maka air yang ada di awan tersebut akan jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Namun, tidak semua air di awan tersebut akan jatuh dalam bentuk hujan, sebab bergantung pada suhu udara di wilayah yang bersangkutan. Dapat berupa bentuk cair atau hujan, tetapi dapat juga berupa bentuk padat, misalnya salju, hujan salju, atau hujan es. Tahap yang selanjutnya yaitu infiltrasi. Proses ini adalah ketika air dari awan jatuh kembali ke bumi, yang mana pasti sebagian besar jatuh menuju ke tanah dan membasahinya hingga ke dalam tanah. Air-air tersebut kemudian berkumpul di bawah tanah, terutama di lapisan batuan, pasir, atau kerikil yang dapat dinamakan sebagai akuifer alias air tanah. Tanah tersebut nantinya akan merembes hingga ke bagian bawah sungai sehingga akan memberikan aliran air bahkan setelah hujan berhenti. Air tanah ini sangat dimanfaatkan oleh akar tanaman terutama dalam proses fotosintesis. Tahapan yang kelima yaitu limpasan. Limpasan adalah proses di mana air tidak meresap ke dalam tanah, melainkan mengalir di tanah. Air limpasan ini nantinya akan mengumpul di sungai dan kemudian mengalir menuju sungai yang lebih besar. Tahapan tersebut akan berputar terus-menerus. Itulah yang disebut siklus air. Itu sebabnya air di bumi tidak akan habis. Agar kita lebih paham, mari bernyanyi. Tahukah kawan-kawan, air dapat diperbarui. Itu semua karena air ada siklusnya. Ayolah kita lihat seperti apa prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Laut, sungai menguap disebut evaporasi, lalu membentuk awan disebut kondensasi. Air jatuh ke bumi disebut
disebut presipitasi. Meresap ke bumi disebut infiltrasi. Tahukah kawan-kawan, air dapat diperbarui? Itu semua karena air ada siklusnya. Ayolah kita lihat seperti apa prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Laut sungai menguap disebut evaporasi, lalu membentuk awan disebut kondensasi. Air jatuh ke bumi disebut presipitasi. Meresap ke bumi disebut infiltrasi. Baik teman-teman, itulah penjelasan dari saya mengenai siklus air. Saya harap kita semua dapat menjaga kebersihan air ya, karena mengingat air itu sangat penting bagi kehidupan kita. Bye-bye, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.